Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Zaratul Ula. Insyaallah ini jadi episode pertama aku di akun YouTube channel ini. Dan di episode pertama ini aku pengen ngasih tahu kenapa sih penting banget untuk teman-teman itu jaga kesehatan. Aku di sini nggak cuman sebagai nutritionist aja gitu ya, ngasih tahu bahwa menjaga kesehatan itu penting dengan asupan makan yang bergizi seimbang dan gaya hidup yang sehat, tapi aku juga pengen ngasih tahu sebagai teman, sebagai anak juga, sebagai sesama perempuan juga, sebagai calon istri juga, sebagai calon ibu juga gitu ya, dan sebagai orang yang akan bermasyarakat gitu, atau orang yang punya tekad gitu untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu ya. Semakin aku belajar gitu tentang gizi, terus semakin aku dihadapkan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada, nggak cuma masalah kesehatan yang aku pelajarin di artikel-artikel gitu ya, masalah-masalah gizi yang juga dialamin di keluarga aku sendiri gitu ya. Episode ini akan lebih ke sharing aja gitu ya, sharing sebagai sesama masyarakat gitu, sesama masyarakat yang punya peran masing-masing gitu ya. Aku itu mengalami kehilangan gitu ya, kehilangan umi aku itu, almarhum umi aku itu sakit gagal ginjal. Akhirnya kan aku belajar gitu ya tentang gagal ginjal itu penyebabnya apa sih gitu kan, terus kenapa kok bisa semakin parah gagal ginjalnya dan lain sebagainya gitu ya, yang akhirnya gitu ya aku tuh mendapatkan sebuah kesimpulan gitu ya, ketika memang kalau misalnya namanya usia itu kan pasti takdir gitu ya, penyakit pun juga takdir gitu ya, ketika kita ditakdirkan untuk sakit tertentu gitu ya, itu kan sebenarnya juga takdir. Tapi ketika penyakit itu timbul karena gaya hidup atau pola hidup yang gak sehat gitu ya, jadi kalau misalnya aku lihat umi aku itu status gizinya tuh obesitas dari sejak aku kecil gitu ya kayaknya. Jadi kalau misalnya habis hamil gitu ya, melahirkan, itu kayak berat badannya nggak turun-turun lagi, terus hamil lagi, terus jadi membesar lagi gitu ya, nambah lagi berat badannya, terus sampai jadi obesitas gitu ya. Pada masa itu gitu ya, pada waktu aku kecil gitu ya, obesitas itu pada perempuan gitu yang sudah mengalami kehamilan, melahirkan dan lain sebagainya, itu gak tau ya, kalau misalnya di lingkungan aku gitu ya, termasuk yang umi aku punya mindset gitu ya, itu hal yang biasa atau hal yang wajar gitu ketika habis hamil, melahirkan, terus obesitas, yaitu pengorbanan seorang perempuan gitu ya akan tubuhnya, yang akhirnya dia tuh berat badannya nggak jadi ideal, tapi akhirnya jadi obesitas gitu ya. Nah akhirnya setelah aku belajar gitu ya, memang gitu ya, orang yang hamil itu akan naik gitu berat badannya. Tapi setelah aku belajar gizi gitu ya, aku tidak menormalisasikan kepada para perempuan untuk berada di status gizi berlebih gitu atau obesitas setelah melahirkan, karena dampaknya tuh banyak gitu. Bahkan kalau misalnya nanti hamil lagi terus nambah lagi berat badannya, itu beresiko ya, diabetes gestasional gitu ya, atau mungkin lansia gitu ya. Jadi justru malah makin beresiko gitu. Nah ini sebagai perempuan ya, pertama aku pengen sharing gitu ya, atau ya sharing gitu, asalnya mengingatkan untuk diri aku dan perempuan di luar sana gitu. Kita memang berat banget gitu ya sebagai perempuan. Aku merasakan bahwa hormon kita itu, nafsu makan kita tuh ternyata hormon itu sepengaruh itu gitu. Dan aku pun sebagai perempuan gitu ya, aku tuh mengalami itu. Ketika akhirnya belajar, aku jadi lebih aware gitu. Oh, aku nih di fase apa ya? Oh, aku di fase menjelang haid gitu ya. Makanya kenapa cravings aku akan makanan manis gitu itu meningkat gitu ya, atau nafsu makan aku meningkat gitu. Meskipun ini akhirnya tiap perempuan tuh akan beda-beda ya. Nah gimana ketika kita hamil, yang mana hormonnya beda lagi gitu kan, dan dimana kita juga akhirnya ada makhluk lain gitu yang tumbuh dalam diri kita yang butuh asupan nutrisi gitu ya.
Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk nambah berat badan itu wajar, tapi yang pengen aku sharing gitu ya, aku pengen bareng-bareng gitu kita ubah mindset adalah bahwa ketika habis melahirkan kita harus tetap berupaya untuk menjaga status gizi kita untuk kembali ideal. Kalau misalnya akhirnya kita jadi berat badannya berlebih gitu ya, para suami itu perlu tahu gitu bahwa itu yang terjadi loh sama perempuan. Nggak cuman si perempuan aja, tapi suaminya pun sama gitu, sama untuk bisa memahami itu gitu. Jadi ketika si istrinya udah melahirkan gitu ya, maka saling support lah di situ, saling support untuk yang menjaga gitu ya pola hidupnya dengan diet yang bergizi seimbang sama pola hidup yang sehat gitu ya, aktivitas fisik yang rutin dengan intensitas yang direkomendasikan. Ayo saling support bareng-bareng, olahraga bareng gitu. Kalau misalnya belum sanggup untuk nge-gym bareng, ya udah coba investasi ke alat-alat olahraga gitu ya di rumah. Mungkin bisa beli dumbbell dari yang bannya itu kecil dahulu gitu, terus nanti investasi sampai mungkin nanti akhirnya punya home gym sendiri gitu ya. Nah itu penting banget. Jadi akhirnya nggak cuman ibu aja gitu atau si perempuan aja yang berperan gitu ya, tapi si bapak juga. Nah aku mau sharing tentang kenapa sih kita itu harus mengaplikasikan gitu ya pedoman gizi seimbang ya. Kalau di gizi itu ada namanya pedoman umum gizi seimbang. Dalamnya itu diantaranya itu adalah asupan makannya itu bergizi seimbang, itu udah pasti, sama aktivitas fisik yang rutin. Supaya apa? Supaya kita tuh menjadi pribadi yaitu individu yang bugar. Kenapa sih harus jadi pribadi yang bugar gitu ya? Sehat dan bugar itu beda ya teman-teman. Jadi kalau sehat itu adalah individu yang sehat, dikatakan sehat ketika dia itu tidak terdiagnosa masalah kesehatan apapun gitu. Jadi dia tidak didiagnosa sakit apapun, dia sehat. Nah terus kenapa lagi sih alasannya atau urgensinya aku gitu ya sebagai perempuan itu menjaga status gizi aku untuk sehat gitu, atau berusaha untuk jadi pribadi yang bugar? Karena aku sebagai individu perempuan gitu ya, itu aku akan mengalami proses hamil, melahirkan gitu ya, mempunyai keturunan gitu ya. Sesuatu yang kalau dalam Islam itu kan dianjurkan ya, karena itu akan mewariskan kebaikan-kebaikan kita gitu ya. Kalau misalnya tidak punya anak, ini di luar ketika dikasih ujian gitu ya, untuk lama atau tidak punya anak. Ketika kita tidak bisa punya anak karena mungkin kita lalai dalam jaga kesehatan kita gitu ya, itu akhirnya kita tidak bisa mewariskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita pelajari gitu, kayak gitu. Dan bukan cuma soal hamil melahirkan aja gitu, tapi aku harus nyiapin nih tubuh aku yang terbaik untuk tumbuhnya si bayi aku kelak gitu ya, atau si janin. Karena kalau misalnya aku nggak jaga kesehatan aku gitu ya, terus nanti status gizi aku misalnya nggak optimal gitu ya, itu nanti akan mempengaruhi dalam proses pembentukan gitu ya si janin itu atau si bayi itu dalam kandungan. Itu akan mempengaruhi DNA-nya juga loh. Ini juga menarik juga, akan mempengaruhi DNA-nya juga gitu ya. Pokoknya dan lain sebagainya, yang akhirnya itu akan mempengaruhi ke nanti kepribadiannya dia, karakternya dia, status kesehatan dia ketika nanti dia lahir jadi anak-anak dan dewasa. Itu akan mempengaruhi. Ketika aku lalai nggak jaga kesehatan aku gitu ya, terus wallahu a'lam gitu ya, ini karena kelalaian aku, misal benar-benar karena kelalaian aku tidak menjaga kesehatan, nggak aware gitu, nggak makannya bergizi seimbang gitu ya, atau sesuai kebutuhan ibu-ibu yang hamil atau yang mempersiapkan kehamilan gitu ya. Terus misal anak aku jadi ada masalah terkait perkembangannya gitu ya, itu kan akhirnya anak aku nanti tidak bisa
beraktivitas dengan optimal gitu ya, produktivitasnya jadi menurun itu kan, padahal kita tadi ingin punya keturunan itu karena ingin mewariskan kebaikan. Tapi ketika kita lalai gitu ya menjaga kesehatan, akhirnya kita punya anak gitu ya, tapi kebaikan kita mungkin diwariskannya jadi nggak optimal juga gitu loh. Urgensi lainnya gitu ya, kenapa sih aku terkhusus sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, dan harapannya gitu aku punya pasangan yang sama gitu ya, sevisi dan misi sama aku juga untuk menjaga kesehatan gitu ya, karena ini penting banget gitu ya. Itu kan nanti akhirnya anak-anak aku kan akan ngikutin pola hidup orang tuanya kan, dia jadi mau makan bergizi seimbang gitu ya, mau makan protein, mau makan sayuran terkhusus yang kadang atau sering kali susah gitu ya di anak-anak, atau makan makanan yang bermacam-macam, terus juga aktivitas fisik gitu ya. Ketika kita menerapkan itu sebagai orang tua, aku menerapkan itu sebagai orang tua, maka anak-anakku nanti akan mengikuti. Akhirnya apa? Ya teman-teman pasti aku kan juga beberapa kali udah pernah share gitu ya di akun IG aku gitu ya. Dampaknya apa sih kalau melakukan aktivitas fisik gitu ya? Itu akan berdampak terhadap kemampuan dia dalam belajar gitu ya, di sekolah gitu ya. Terus kemampuan itu lebih banyaknya terkait perkembangan otaknya dia gitu. Dimana bagi anak-anak itu kan penting gitu ya, mereka adalah proses dimana mereka tuh harus menangkap banyak, harus belajar banyak gitu ya. Ketika kesehatannya itu menghalangi proses itu gitu ya, maka nanti dia akan menjadi orang dewasa yang tanggung gitu, nggak optimal gitu dalam menyerap ilmu-ilmu sewaktu di sekolah gitu. Itu penting. Jadi menurut aku nggak cuman aku doang nih untuk jaga kesehatan sebagai tanggung jawab aku terhadap diri aku, pada akhirnya itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar aku juga, atau generasi aku selanjutnya gitu ya. Faktor lainnya kenapa sih aku harus atau teman-teman tuh harus belajar gitu ya tentang gimana sih caranya untuk mengaplikasikan gaya hidup yang lebih sehat gitu ya. Karena kalau misalnya aku nih sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, aku nggak tahu gitu ya, makanan yang bergizi itu pilihannya tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Ketika misal aku sebagai istri gitu ya, sebagai istri, sebagai ibu juga, so aku nggak tahu gitu ya gimana caranya, atau aku nggak tahu pilihan makanan apa yang aman, yang sehat dan bergizi untuk keluarga aku. Nanti gimana gitu, mereka makannya jadi sembarangan, terus jadi yang masuk itu nggak thayyib ya. Jadi kan kalau misalnya di Islam itu makanan tuh bukan cuma tentang kehalalannya aja, tapi juga tentang thayyib, baik atau enggak gitu untuk tubuh gitu ya. Nah jadi itu juga penting banget. Kenapa sih aku tuh harus belajar tentang makanan yang bergizi gitu. Dan ini nggak cuma tentang aku juga gitu ya, sebagai perempuan, tapi laki-laki pun sama gitu. Aku pernah lihat gitu ya sebuah konten yang bahas tentang penelitian bahwa dan memang kalau misalnya kita belajar di gizi gitu ya, kita belajar itu spermanya laki-laki itu dipengaruhi dengan gaya hidupnya dia, apa yang dia makan, terus sama aktivitas fisik apa yang dia lakukan gitu. Maksudnya apakah dia aktif secara fisik atau dia sedentary life gitu ya. Intinya pola hidup itu kayak gimana, itu yang mempengaruhi kayak gitu. Jadi ketika gaya hidupnya itu kurang baik, bahkan mungkin banyak laki-laki yang merokok mungkin di luar sana gitu ya, itu akan mempengaruhi kualitas spermanya. Pengaruh terhadap kualitas sperma itu akan mempengaruhi kualitas nanti DNA-nya si bayi gitu ya, si anak gitu ya, si calon anak. Terus nggak cuman soal mempengaruhi tadi ya kualitas spermanya laki-laki gitu ya, tapi ketika pasangan kita kelak gitu ya, atau suaminya gitu, atau itu tidak menerapkan gaya hidup yang sama gitu dengan istrinya gitu, menerapkan gaya hidup yang sehat, itu maka nanti anaknya tuh bisa jadi nggak optimal yang ikut gaya hidup sehat. Ketika
eh apa namanya, ibu dan ayah gitu ya, kan berbeda gitu ya. Ya mungkin ada perbedaan-perbedaan. Itu kan mungkin ada yang ikut ibu, ada yang ikut ayah gitu kan. Nah ketika ibunya menerapkan gaya hidup sehat, si bapaknya tidak, maka ada anak-anak yang tidak menerapkan gaya hidup sehat itu gitu ya. Dan makanya kenapa penting gitu ya, bagi aku gitu ya, paling penting itu di keluarga untuk menerapkan gaya hidup sehat ini. Selain tadi gitu ya, untuk keluarga gitu, yang aku concernkan itu adalah untuk masyarakat atau kontribusi kita ke masyarakat. Ketika kesehatan kita nggak optimal gitu ya, kita juga jadi nggak optimal dong kontribusi ke masyarakat gitu. Kalau kontribusinya nanti nggak optimal, nanti masalahnya kemana? Masalahnya mungkin produktivitas suatu negara, terus nanti mungkin akan mempengaruhi ekonomi negara tersebut gitu ya. Makanya kenapa kesehatan itu penting banget. Aku yakin banget ketika masyarakat dalam suatu negara itu benar-benar mengaplikasikan pola hidup, misal di Indonesia gitu ya, kita semua gitu ya, atau ya di atas 50% atau 70% gitu ya, mengaplikasikan pedoman umum gizi seimbang, aku yakin negara itu akan jadi negara maju. Karena masyarakatnya sehat, akhirnya dia jadi bugar. Ketika bugar jadi produktif, kreatif, inovatif, terus punya mindset yang sehat gitu ya. Jadi sehat gak cuma raganya aja, tapi jiwanya juga jadi sehat. Jadi ketika masyarakat itu menerapkan PUGS gitu ya, dimana itu juga nanti akan mempengaruhi ke mental health juga gitu sebenarnya. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya gut brain axis, jadi hubungan antara usus gitu dengan otak, jadi mikroba di usus gitu ya, mikrob di usus itu ada hubungannya dengan mental health gitu ya. Jadi menurut aku itulah kenapa kita tuh urgensinya untuk hidup sehat. Apalagi sebagai muslim, kita tuh harus kontributif, harus produktif. Kita kan harus beramal di dunia. Karena itu kan yang akan menentukan pahala kita di akhirat gitu ya. Semakin banyak amal yang kita lakukan bermanfaat gitu ya, maka semakin besar juga peluang kita untuk masuk surga. Kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mungkin next gitu ya, aku akan bahas terkait fisiknya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu menjaga kesehatannya gitu. Jadi Rasulullah pun udah menjadi teladan atau contoh untuk menjaga kesehatan. Jadi penting juga untuk kita menjaga kesehatan kayak gitu. Nah mungkin itu ya yang aku pengen sharing gitu tentang urgensi kenapa sih kita harus jaga kesehatan kita. Semoga next kita bisa sharing-sharing lagi, aku bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang gizi mungkin. Mungkin aku akan sharing artikel review dan lain sebagainya. Intinya dari episode ini aku harap teman-teman jadi lebih aware atau lebih mau belajar gitu gimana caranya untuk jadi individu yang sehat dan bugar seperti itu. Sekian episode hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.